Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uqliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Faslun, pasal yang menerangkan tentang masalah daripada kitabuz zakah, ya, masuk ke pasal yang menerangkan tentang zakat. Seharusnya kita baca sebelum Ramadan, karena kemarin sebelum Ramadan kita baca kitabus syiyam, masalah puasa, akhirnya zakatnya ketinggalan, ya. Dan zakat adalah bagian daripada rukun Islam, ya. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqamus shalah, ya, wa shaum Ramadan, ya, wa itauz zakah, ya. Berarti yang keempat lah, ya. Dan yang kelima haji, ya, haji bagi yang mampu. Jadi kalaunya rukun Islam yang tiga itu diwajibkan kepada seluruh daripada muslim, karena rukun syaratnya orang Islam. Jadi semua itu harus memiliki yang tiga tadi, syahadat, kemudian apa, mendirikan sholat dan puasa di bulan Ramadan. Nah, adapun zakat dan haji itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang sugih berduit. Ya lah, haji harus bisi duit, ini naik pesawat, ya kan, ongkosnya larang. Zakat, ya kan, dikhususkan bagi orang-orang yang mampu. Mudah-mudahan kita bisa mengeluarkan zakat juga, amin, ya. Faslun, pasal yang menerangkan tentang zakat. Amwalul lati talzamu fiha zakah sittatu anwa'in. Pasal yang menerangkan daripada harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakat, itu ada 6 macam. Bentuk daripada harta yang wajib, ya, dikeluarkan zakatnya itu ada 6 perkara. Yang pertama ialah an-na'am. An-na'am ialah apa? Hiya an-na'am, dia adalah al-ibil, onta. Al-makna anna nawil anwal min amwalil lati tajibu biha zakah kal ibil wal baghar, ya, wal ghanam. Seperti apa? Seperti onta. Orang dulu kan banyak melihara onta. Kalau ontanya sudah berapa ekor, wajib zakat. Kemudian apalagi seperti sapi, bagar, sapi. Kalau sudah sapinya mencapai berapa ekor, maka wajib dizakati, ya kan. Seperti apa lagi? Kambing. Kalau jumlah kambingnya sudah sampai daripada hitungan zakat masuk, maka wajib dizakati. Mungkin sekarang orang jarang lah bingung sapi, ya. Mungkin kalau dulu masih banyak, seperti di Batu Tungku tuh, sampai ribuan sapinya, kan, wajib zakat, ya. Dan biasanya ini kalau binatang, ya, an-na'am ini kalaunya dia artinya kita zakati, maka binatang-binatang tadi akan tumbuh sehat, dia tumbuh sehat lah. Seperti itu ya, buah itu, pohon kalau sudah berbuah diberikan buahnya pasti
hibak lah seperti itu, ya kan? Ya, tapi dengan syarat, ya. Kenapa? Kapan? Harus sampai nisab. Nisabnya berapa? Nisab ini hitungan, ya. Nisabnya berapa? Di sini macam-macam dengan hitungan daripada binatang tersebut, ya kan. Kemudian haul masanya setahun daripada binatang ternakannya, ya. Ini kita bahas an'am, mungkin kita lewati karena jarang di antara kita yang beingun onta, kambing, ya kan, kambingnya seperti apa, harus tumbuh giginya pernah rontok, ya. Mungkin tahulah artinya kambing itu kan bisa kalau sudah rontok kepinggahan gitu kan, gitu juga kambing, sapi, ya. Seperti apa saja nanti masalah yang berkaitan dengan masalah udhiyah, nanti masalah daripada kurban nanti kita baca juga, masalah motong sapi kurban insya Allah minggu depan, ya. Kemudian yang kedua apa? An-naqdan. An-naqdan ini apa? An-naqdan huma zahab wal fiddah. An-naqdan ini ialah zahab wal fiddah. Apa itu zahab wal fiddah? Zahab wal fiddah ialah emas dan perak, ya, emas dan perak. Kenapa kok diwajibi zakat emas dan perak, ya? Karena dulu bentuknya duit ini dirham, dinar ini kan emas, ya, sehingga kalau dia nisabnya sampai, sekarang juga seperti halnya bebinian, mungkin galangnya sesiku, ya kan. Nah, asal kita tahu kenapa emas itu diharamkan, kenapa, ya. Emas itu diharamkan dalam bagi kaum laki-laki, ya. Emas itu kan haram, ya, haram, ya, haram karena emas itu, kenapa berlian itu kada haram, sedangkan berlian itu lebih mahal daripada emas, ya kan? Nah di sini karena orang, ya, pada umumnya kalau di zaman dulu itu sesungguhnya kalau warna kuning itu pasti dihukumi emas di zaman dulu, ya. Warna kuning dihukumi emas. Lain halnya zaman ini mungkin banyak nang sapuhan ke jurang tuh, ya lah. Nah, apa jurang tuh? Kada asli, kada 90%, 199% Singapura. Nah, diharamkan, ya, biar kita tahu artinya di sini. Jadi kita bisa mengambil daripada istilah kaidah, bisa mengambil istimbat ke hukum yang lain, ya, kaidah. Jadi emas itu karena diharamkan bagi kaum laki-laki. Kenapa? Karena kalaunya laki-laki itu dia kan auratnya baina surah warubah, antara lutut dan pusat, ya, lutut dan pusat. Jadi kalau dia memakai emas terlihat. Kalau seandainya kaum laki-laki, ya, memakai emas dilihat oleh fuqara wal masakin, ya, karena tidak tertutup, dilihat fuqara wal masakin, maka orang yang fakir dan miskin, ya, yang mana dia kelaparan, ya kan, melihat pakaian orang tersebut dengan banyaknya emas, ya, akhirnya apa? Yukassir galbul masakin, menghancurkan hatinya orang miskin, ya. Maksudnya apa? Di saat orang yang kelaparan tadi dia melihat orang tersebut berpakaian emas yang sangat banyak, sedangkan dia kelaparan, akhirnya hatinya jadi hancur. Oleh sebab ini dikatakan haram. Jadi apa saja bentuknya yang yukassir galbul masakin, ya, yang bisa menyakitkan hati fuqara wal masakin, orang yang kelaparan, bisa haram hukumnya, ya. Bisa lain halnya mungkin orangnya bakhil, mungkin, ya, kalau seandainya di sekelilingnya sudah jarang ada orang di kelaparan, tidak mungkin, ya, wallah. Artinya ini bisa kita mengambil hukum dari sini, ya kan, ya, bisa mengambil hukum, ya. Kemudian dan juga, ya, perempuan, ya, kalau kita bisi emas di rumah, ya, bisi emas di rumah cuma untuk sekedar emas tadi pakaian bini aja, kada berlebihan, tazayunnya bukan berlebihan. Menuh ini kan sekilan sampai siku, nah itu berlebihan, itu wajib zakat, ya. Tapi kalau seandainya emasnya agak sedikit pakaian, yang umumnya orang berpakaian, ya, umum
itu kada wajib dijakati. Yang wajib itu yang amasnya sampai lihat orang lah, mun sudah berkilo-kilo itu lain. Nah, orang menambang emas lain itu ya wajib dijakati, ya kan? Luar biasa kan, tambang emas ulun pernah empat Haji Salimi. Jadi ya kemarin berdua selamat lah, berdua selamat ke Batu Bulan. Ulun kira Batu Bulan ini di mana? Ulun kira parak bana lawan bulan. Sekalinya di hutan Gahong ya, hutan Gahong. Jadi berdua selamat membawa manus ini, membawa apa? Membawa daging. Ulun bawa daging macam-macam, masuk hutan gak ada wani. Ulun buat di motor nang bawaan itu, kalau pindah di Cawai, karena jalan mulah 30, hampir 30 kilo lah, mulah jalan bahasa. Jadi masuk hutan bujur. Apa melewati sungai mayat, sungai hantu. Jadi orang banyak yang meninggal situ dulunya. Jadi dibawa ke kendaraan, diikat di belakang itu dari sana. Jadi tambang emas itu memang dahsyat, luar biasa lah. Artinya kada mudah juga orang mencari emas, susan kita nyaman sekalinya. Karena mana emas dapat ditambang tuh wajib zakat juga. Ya kan? Jadi luar biasa. Ya lu memang dikeluarkan bisa haji juga zakatnya, luar biasa. Doakan mudahan dapat banyak tahun ini supaya musola kita lebih hebat dibangun, diadakan ya. Kita doakan Haji Salimi mudah-mudahan emasnya banyak tahun ini supaya warga kampung Jawa makmur juga, amin. Nah, kemudian ya, anak dan adalah zahab wal fiddah, orang menyimpan emas ya. Ini lain tambang, maksudnya lain tambang. Nah, disinilah wa misdal ya. Kapan ya? Berapa ukurannya ya? Berapa ukurannya emas tersebut yang diwajibi zakat? Ya. Ada yang mengatakan 82 gram ya. Ada yang 80, kalau di sini kan hitungan Arab ya kan. Misdal ya, mikdaruhu ya. Ya. Wa qublatin wa nisfun wa mi'atin. Nah, wa dirham wa mikdaru qublatin wa nisfin wa isrun wa. Nah, di sini hitungannya hitungan Arab. Jadi kita hitungan biasa aja sekitar 84. Anggap 80 kilo, 80 gram ihtiyatan. Sudah 80 gram bisi emas, bini bersimpanan emas, kalung, galang, nang mana lebih mungkin bini itu umumnya buat cincin sebuting, galang sebuting ya kan. Kalau sudah berenteng di awak itu alahan pada wajib lah. Ya. Menang sapuhan kada wajib zakat. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ialah al-mu'assarat. Al-mu'assarat apa? Al-mu'assarat ya. Yang dimaksud dengan bil mu'assarat ialah ar-rutab. Bisi kebun kurma di muka rumah atau kebun kurma nih. Wajib. Kurma kan kalau sudah panen nih, maka itu berapa ukurannya? Kada artinya mensupuhun aja kada. Kemudian wal inab. Inab apa? Anggur. Inab itu anggur ya. Dan wa minas simar ya, dan buah-buahan yang lain. Seperti apa yang mempunyai ya kemudian nah mungkin di sini seperti al makna annan nau'is salis min amwalil lati tajibu biha zakah ar-rutab wal inab ya wal muqtatu halata ikhtiyari minal hayawan ya. Wa inna ma yajibu biha ya iza balagat nisab kilan wa khamsun ya wa huwa kilan khamsatu au. Nah, di sini kita yang penting orang yang bertani atau uhumannya hibak ya, banihnya hibak. Nah, di sini wajib zakat. Mungkin bisa kebun bisa apa perumahan atau bisa kebun apa sekiranya yang bisa menghasilkan daripada kebun durian, kalau sudah hitungannya yang sekiranya yang dihukumi bisa menjadi menghasilkan, maka wajib zakat. Seperti yang jelas lah
bisi perumahan luas ya, bisi sawit banyak ya, karena itu menghasilkan seperti biji-bijian itu wajib zakat. Berapa nisabnya? Nanti nisab dan haul. Nisabnya berapa? Nah biasanya kalau kebun itu di kebun di zakati dikeluarkan itu biasa kayak janggut diputik buah pulang itu biasanya. Makanya kalau pohon itu ada buahnya dibariakan biasanya hibak ya Allah, hibak biasa ya. Mun sudah pina apik bisa kada mau buah aja ya lah, Allah ya raham haji mudahan apa dapat rahmat sedikit ingat bahari jambu. Nah itu diantaranya lah al maksab. Kemudian apa? Dan amwalut tijarah seperti harta dagangan ya. Ya. Bagaimana yang dimaksud dengan tijarah itu? Taglibul mal li ghardil ribi. Orang yang memutarkan harta untuk dapat tujuan itu tijarah. Misalnya apa? Jadi gini, misalnya kita ini memutar sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Itu loh tijarah. Misalnya apa? Kita gini aja, bisi TV. Ya, TV ukuran 20 in. Kita hurupakan bila ada orang hendak berhuruf, biar kada pakai duit. Berhuruf yang 40 in, jadi aku menambah sedikit ya. Untung kalau enak karena 40 ini bakal dijual. Itu wajib zakat karena untuk mendapatkan keuntungan gitu loh. Taglib. Jadi memutar harta untuk mendapatkan keuntungan. Jadi bukan harus dagang aja. Bukan harus dagang. Jadi apa namanya? Kayak maklar ya, termasuk juga lah ya. Nah di sini halnya yang dimaksud dengan tijarah tadi hendaknya misalkan dia bermodal dan juga syaratnya setahun, haul itu masanya setahun lah. Sini dikatakan ya annan na'i ar-rabi min amwali lati tajibu biha zakah amwalut tijarah wa innama tajibu biha bisab'atin syurutin dengan 7 syarat ya. Pertama wa qaunuha urudan ya, dengan tajlib tadi ya. Kemudian yang kedua ialah wa niyatu tijarah, niatnya berdagang ya. Kalau dia niat kada berdagang lain halnya. Misalnya kita bisi harta ya, misalnya bisi harta TV tiba-tiba ada orang hendak buat ibu huruf, oke, karena kada kita niat berdagang itu kada wajib lah. Dan hendaknya juga waqaunuhun niyati makrunan bitamalluk ya, dan hendaknya niatnya tadi juga dia beriringan dengan tamalluk, mempunyai milik ya. Saat kepemilikan lain halnya dia mau dagang tapi lain hartainya ya, modal kerja bisi sama sekali kerja niat dagang akhirnya orang itu lain. Yang penting dia memiliki bisi modal sedikit barang. Dan yang keempat, nah lain halnya harta yang waris itu bukan tamaluk, bukan dimiliki lah. Waris ya yang datangnya tiba-tiba. Kalau orang kan wajib zakat tijarah itu setahun masanya sejak dia niat berdagang, misalnya modalnya 10 juta. Setahun jadi 80 juta. Tapi di saat niat 10 juta ini buat berniat anak tijarah. Ternyata apa? Sampai setahun sampai nisabnya dengan ukuran 80 gram emas tadi. Berapa duitnya misalnya menjadi 60 juta atau 80 juta. Ya anggap sejuta segram. Ternyata dari 10 juta tadi menjadi 80 juta. Ya kan? Maka di sini wajib dia mengeluarkan zakat. Lain halnya iris harta yang waris lah atau waris ya datang. Itu kan beda, orang meninggal dengan itu enggak wajib zakat. Lain halnya harta warisan enggak wajib karena sudah dizakat. Insyaallah ya. Kemudian dan juga ya hendaknya juga selama dia dalam masalah tijarah itu dia tidak memutuskan niat tijarahnya di dalam. Misalnya gini, ada orang kadang-kadang mengakalani hukum, berusaha berjual nukar rumah ya kan, nukar rumah hendak dijual bila untung udah keluar zakat kan. Nah akhirnya ketika itu
ketika hendak haulnya sampai masanya setahun, karena zakat itu udah harus Ramadan dikeluarkan. Kapan kita niat berdagang? Sejak itu, misalnya kita niat berusahanya bulan Rabiul Awal dia mengeluarkan zakat. Tapi zakat itu ada namanya zakat mustajil, zakat muajjal, zakat yang didahulukan, ada yang di apa muakhir, yang diundurkan. Kalau yang didahulukan, misalnya ulun karena ulun baik puasa aja ngeluarkan bulan Dzulqa'dah, ulun wajib zakat pengen keluar Ramadan aja karena banyak kebutuhan. Nah di saat ulun tadi, ketika ulun mengeluarkan bulan Ramadan, bulan Syawal bangkrut, maka ulun boleh mengambil yang ulun zakati tadi, dan pian wajib membelikan ulun karena ulun belum hitungan haul setahun, ulun bangkrut kan wajib zakat lagi, wajib pian membelikan ya itu wajib, tapi risikonya muncul. Nah itulah, itu tidak. Kadang ada juga orang mengakalin nukar rumah tadi niatnya dagang, pas hendak sampai setahun aku nak memakai aja rumah, lepaskan dari zakat, makalani hukum Allah Ta'ala, hati-hati. Akhirnya apa? Diguling Allah Ta'ala dalam drum juga, disiksa. Ya Allah Ta'ala apa? Aku kan menyiksa kamu, aku guling drum juga. Jadilah itu diantaranya. Az-zakat itu an-nama wa tathhir, artinya membersihkan harta yang kotoran jadi bersih. Kenapa? Karena harta nang rigat ini yang kada bagus ini kalau sudah masuk ke dalam perut apa bisa waman akalal halal taat jawarihu sam'aba waman akalal haram asot jawar. Tetapi orang kalau sudah masuk ke dalam perutnya banyak perkara yang haram, itu tubuhnya mudah untuk selalu bermaksiat. Tapi kalau yang halal yang masuk, maka tubuhnya itu mudah untuk berbuat ketaatan, ya kan. Di sini lain halnya orang tersebut sudah tobat ya, lain. Tapi hagunas kalau kita sama orang wajib kita minta maaf, itu yang penurang ya. Di sini kalau sudah masuk daripada perkara apalagi riba lah, riba itu apa? Kalau sudah masuk ya ke dalam perutnya apa? Bisa menjadikan penyakit. Makanya zakat itu mensucikan, membersihkan lah. Artinya kotoran, karena Sayyidina Husain waktu memakan korma dimuntahkan oleh Rasulullah ya. Lainnya. Kalau habaib kan kayak penerima zakat lah jangan. Di sini kitabnya dibaca Guru Sukung Purjo dulu di tahun 2000, kitab Tazkirun Nas ya, ada pendapat daripada Sayyidina Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan hendaknya ada 80 ulama berfatwa boleh, 80 ulama berfatwa boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia meminta-minta. Tapi kita ambil daripada hukum yang umumnya, kita beri zakat, tapi padahal ini duit zakat, ya kan. Kalau kita padahanya kada boleh zakat, bari duit yang biasa, ya kan. Yang penting yang, nah ini duit zakat terserah, ya kan, supaya terbebas gitu loh maksudnya. Jadi seperti itu, ada 80 ulama yang berfatwa membolehkan karena dikhawatirkan kalau dia tidak dapat, karena kalau sudah zakat ini dibagikan maka tidak ada orang miskin gitu ya. Pimpinan Sayyidina Umar lah, artinya di sini para habaib ya kalau bisa, kalau enggak, karena ausohan Nabi memuntahkan Sayyidina karena keluarga Nabi tidak pernah menerima zakat. Saat orang Yahudi juga ingin tahu kepada Nabi apakah Nabi ini menerima sedekah ya. Ya, di saat dia tahu memberi sedekah kepada Nabi, maka Nabi tidak menerimanya. Lain halnya hadiah, hadiahlah. Sama halnya memberi ulama itu kalau bisa adabnya seperti apa, dibuat di kantong, nunjuk di tangan kan itu gugur amplopnya. Nah itu adabnya orang diterim itu, kalau memberi orang itu dibuat dalam kantongnya. Karena rancak juga, mungkin bisa juga atau gugur sejajak bingung nak ambil sukan, kan diambil sayang. Ya kalau artinya seperti itu lah. Kemudian maka di sini rubu'ul usur. Jadi rubu'ul usur itu 1/10 bagi 10 seperempatnya berapa? Berarti misalnya 100.000 supaya 1/10-nya berapa? 100.000, 10.000 kan? 10.000 kan? 100.000 10.000. Usurnya berapa? Usurnya itu 1/4 dari 1/10. Berapa? 2.500. Berarti kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Kalau 100 M ya 2,5 M. Ya kalau 100 M banyak pada duit 100 M. Nuk orang kerupuk seduniaan hibak.
Nah, kemudian al-ma'dinu, ya, al-ma'dinu ini ialah harta tambang, harta yang mana Allah Ta'ala ciptakan. Nah, ini tidak pakai masa haul lagi. Ketika dia menambang, nah, seperti tambang emas batu bulan, setiap dia panen, dia menambang, maka wajib mengeluarkannya rub'ul usur, seperempat daripada sepersepuluhnya. Seperti apa? Ya, yang dimaksud dengan ma'din ialah al-ma'dinu ma yastakhriju min makanin khalqullah ta'ala, apa yang kita minta untuk keluar kita tambang sehingga mengeluarkan, itu seperti rubul usur, ya. Ya, wal ma'dinu ma yasrnya. Kemudian wa mana anan na'is sadis min amwalil lati tajibu biha zakah al ma'din wa inna ma yajibu bi syartain ayyakuna, ya, zahaban wal fiddatan, hendaknya tambangnya zahab dan fiddah. Fala yajibu nahwi akik au apa nih, au bil laurin, ya, seperti tambang akik, tambang kecubung, ya, lain halnya itu mungkin masuk dalam ma'din dari simpanan harta dalam masalah anak dan mungkin lah. Batu bara, Bang, ya, batu bara mungkin masuknya ke kebanyakan orang sih dijarah, maksudnya rubul usur, ya, setahun juga kadang-kadang, itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Zakat terbagi dua, ada namanya zakat harta, ada namanya zakat badan. Zakat harta ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya, seperti ma'din, an-na'am, ya, al-mu'assarat, seperti apa lagi, ma'din, ya, seperti an-na'am. Nah, kalau zakat badan seperti zakat fitrah, ya, zakat fitrah lah. Zakat fitrah itu adalah membersihkan setelah bulan puasa, ya, difitrahkan, itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin masih lawas juga kalau lagi. Karena kita baca sedikit yang wajib menerima zakat itu ada 8 golongan, ya, kita biar tahu lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takfiru biha dzunubana wa dzunuba abaina wa hatina ya alima sirina wa alaniyatina wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya ali balawi syabah, ya ali balawi syabah, ya ali balawi syabah. Kullu qurbanan wa lakum wa tanjalilu hajalana wa taqadi sallallahu ala sayyidina Muhammad bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.